saya beri kesempatan untuk 3 orang pada sesi tanya jawab. Monggo siapa yang mau bertanya, silakan. Ya, Mas, dari belakang. Mas yang paling belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Anton dari TTK RSUD Brebes. Dalam kesempatan ini bisa bertatap muka langsung dengan Bapak. Saya mohon izin untuk menuntaskan rasa penasaran saya tentang reaksi atau tanggapan Bapak sebagai Ketua Umum PAPI Pusat mengenai hal penghapusan rekomendasi OP dalam persyaratan SIP yang terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru, dan apakah ini akan mempengaruhi peran OP dalam hal ini PAPI itu ke depannya, Pak? Mas Anton, cukup itu aja. Silakan duduk kembali. Supaya teman-teman yang lain juga lehernya tidak sakit, saya maju ke depan saja ya, daripada nengok terus ke belakang. Lehernya nanti sakit. Pertanyaan yang baik dari Mas Anton yang sehari-hari sebagai TTK di Rumah Sakit Umum Daerah Brebes. Ya, Mas Anton benar kan? Menanyakan pendapat saya tentang dihilangkannya persyaratan rekomendasi organisasi profesi dalam permohonan surat izin praktek oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan kepada pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Apakah itu di Dinas Kesehatan atau di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu? Ya, terserah kebijakan masing-masing. Tadi sudah juga dijelaskan dalam sambutan Pak Haris selaku Ketua PD PAPI Provinsi Jawa Tengah. Memang secara eksplisit, secara tegas dalam undang-undang tidak lagi diperlukan rekomendasi itu. Tapi setelah undang-undang itu diundangkan, saya menjadi narasumber di kegiatan PAPI paling tidak di lebih dari 3 provinsi, sebut saja 3 provinsi. Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Bali. Yang pertama di Provinsi Jawa Barat, tepatnya pada acara di Pengurus Cabang Kabupaten Subang. Hadir Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang pada saat itu, ya seperti Ibu tadi. Beliau mengatakan bahwa kami tetap meminta rekomendasi kepada OP, walaupun undang-undang tidak mensyaratkan. Di Jawa Tengah juga demikian, di Bali juga demikian. Oleh karena itu saya mensupervisi pembuatan surat keputusan internal PD PAPI Jawa Tengah. Kalau ada permintaan seperti itu, jangan diberikan surat rekomendasi, tapi diberikan surat keterangan saja bahwa pemohon surat izin ini adalah benar anggota kami, nomor anggota sekian, dan tercatat resmi memiliki STNTTK nomor sekian dan sertifikat kompetensi nomor sekian. Diberikan surat keterangan. Nah, di masing-masing provinsi itu saya tanya, kenapa tetap minta? Kan undang-undang tidak mewajibkan. Kami tidak mau memberikan izin praktek kepada orang yang kami tidak tahu secara pasti siapa dia. Itu jawaban dari yang di Jawa Barat. Pada saat itu saya lupa namanya, mohon maaf. Ibu dokter siapa lupa. Kenapa Bu, Ibu berkata demikian? Loh, di Jawa Barat ada Pak katanya, dokter praktek. Ternyata gadungan. Seminggu kemudian, pas sampai Jakarta, saya pulang ngajar, ada di televisi, di berita TV One, saya masih simpen fotonya. Dokter gadungan yang ditangkap oleh Polres mana gitu. Jadi kami tidak mau terulang lagi seperti itu. Nah, mohon OP tetap memberikan surat rekomendasi. Nah, oleh karena itu, supaya tidak ada orang-orang, mohon maaf nih pakai bahasa saya, yang nyinyir, menyalahkan OP, tuh lihat OP. Udah tidak diperlukan oleh undang-undang, masih memberikan rekomendasi. Oleh karena itu, jangan keluarkan kata rekomendasi.
Berikan aja surat keterangan. Tidak perlu dipungut biaya, saya bilang. Ya. Nah di Jawa Tengah juga begitu. Pada saat rakerda di Pemalang, di Bali juga sama. Ya mungkin nanti kalau pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah siap, ya tapi tidak tahu kapan siapnya. Karena itu juga terkait dengan ini, Mas Anton. Satuan Kredit Profesi, SKP. Jadi berapa kali rapat itu mereka memaknai SKP hanya SKP pendidikan. Padahal kan kalau di OP, baik di kedokteran, kedokteran gigi, kita farmasi, ada SKP pengabdian masyarakat. Ya kalau ada bencana alam, tanggap bencana, kebanjiran, kita membantu, donasi obat-obatan, itu kan diberikan SKP kan? Oleh karena itu tadi kan, saya senang sekali mendengar Ibu Kepala Dinas Kabupaten Jember tadi memberikan sambutan. Kami tetap memerlukan organisasi profesi. Bahkan yang di pasal yang disitir oleh Pak Haris di PP 51, organisasi profesi tetap dibutuhkan. Tapi saya nggak mau ngomong secara umum beginilah, ya. Karena undang-undang itu kan juga sekarang sedang di judicial review secara formal di Mahkamah Konstitusi. Ingatan Mas Anton? Ya. Mbak, sudah? Atau ada lagi? Sudah. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan jika ada kekurangan di sana sini itu kekurangan dari saya secara pribadi. Sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pemberian hadiah kepada Mas Anton tadi mana? Angkat tangan. Bisa maju, naik sini Mas. Ada hadiah. Monggo Mas Anton. Saya tidak tahu isinya apa ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya tidak bermanfaat, komplainnya ke Pak Muhammad Agus Salim, Ketua PJ. Naik. Naik aja lah. Ini kan DPRD kan, jarang loh masyarakat Brebes bisa naik ke mimbar DPRD. Ini Mas. Gini deh. Udah. Belum pergi dulu, saya mau tanya Mas Anton di RSUD, saya tanggung jawab sebagai apa ya? Dia TTK-nya apa, di pelayanan atau apa? Bukan di bagian gudang. Kuncinya banyak amat. Tadi